Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fihri Hamzin Giswa, NIM B300180371, kelas F, Prodi Ekonomi Pembangunan, konsentrasi Ekonomi Perencanaan. Di sini saya akan memaparkan beberapa hasil mini riset tentang analisis peranan sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 sampai 2020. Yang pertama yaitu latar belakang. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan masyarakat Boyolali bisa merasa lebih baik karena dapat mengatur sendiri urusan di daerahnya. Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali sendirilah yang tahu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Kabupaten Boyolali. Sehingga perumusan perencanaan pembangunan termasuk pembangunan di bidang pertanian dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan tersebut serta ketersediaan sumber daya. Kemudian dengan mengalokasikan sumber daya dan dana yang terbatas dapat diperoleh output yang optimal, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian dan pembangunan wilayah. Kemudian di Kabupaten Boyolali, sama halnya dengan daerah lain. Sektor pertanian di Kabupaten Boyolali disanggah oleh 5 subsektor, yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan rakyat, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi dari setiap subsektor tersebut terhadap perekonomian di Kabupaten Boyolali tentu saja berbeda-beda. Peranan pertanian tanaman pangan yang relatif besar tersebut disebabkan karena kondisi di Kabupaten Boyolali mempunyai potensi untuk dikembangkan komoditi-komoditi tanaman pangan. Dengan potensi ini maka dapat dijadikan sebagai penunjang ketersediaan setiap komoditi dilihat dari jumlah produksinya. Kenapa saya memilih judul tersebut? Karena di Boyolali sendiri kita bisa meneliti sejauh mana pertaniannya menjadi sektor unggulan di tahun 2016 sampai 2020. Lanjut di slide berikutnya, yaitu ada rumusan masalah. Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah sektor pertanian menjadi sektor unggulan di Kabupaten Boyolali? Dan yang kedua, bagaimana perubahan posisi pada sektor pertanian Kabupaten Boyolali di masa yang akan datang? Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Mengetahui apakah sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Boyolali. 2. Untuk mengetahui apakah perubahan posisi pada sektor pertanian Kabupaten Boyolali di masa yang akan datang. Kemudian manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, peneliti ini untuk mengetahui sebagai persyaratan guna memperoleh derajat sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan pedoman dalam pengambilan kebijaksanaan khususnya pemerintah wilayah di Kabupaten Boyolali dalam rangka pengembangan potensi daerahnya. Yang ketiga, dapat memberi wawasan yang lebih mendalam bagi para pembaca yang berminat di bidang pertanian. Berdasarkan tujuan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, sektor pertanian diduga sebagai sektor unggulan di Kabupaten Boyolali. Yang kedua, sektor pertanian diduga masih menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang. Lanjut slide berikutnya, yaitu tentang kerangka berpikir. Yaitu yang pertama, pokok pembahasannya itu otonomi daerah, kemudian dari otonomi daerah tersebut kebijakannya itu bisa di-breakdown ke bawah, bisa dirumuskan menjadi pembangunan daerah. Dari pembangunan daerah tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi sektor ekonomi dan sektor non-ekonomi. Di situ kita memilih sektor ekonomi, yang kemudian diturunkan lagi ada 3, yaitu sektor I, sektor pertanian, dan sektor J. Kemudian di sektor pertanian di breakdown lagi, ada sektor basis dan sektor basis. Kemudian kita memilih sektor basis. Di sektor basis ada 2 metode, yaitu metode pengukuran tidak langsung dan
metode pengukuran secara langsung. Kemudian kita memilih metode pengukuran tidak langsung. Dari metode tersebut muncul tipologi kelasan dan metode LG, varians LG, metode DLG. Dari beberapa metode tersebut kemudian ada dua, yaitu terjadinya reposisi dan tidak terjadinya reposisi. Kemudian lanjut di slide berikutnya, yaitu metode penelitian dan analisis data. Yang pertama, penentuan daerah penelitian. Daerah penelitian diambil secara sengaja, yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali. Hal ini karena daerah Kabupaten Boyolali daerah intan pari, industri, pertanian, dan pariwisata. Yang kedua, jenis dan sumber data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Kabupaten Boyolali dan BPS Jawa Tengah. Data ini berupa produk domestik regional bruto atau PDRB Kabupaten Boyolali dan produk domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah, serta data lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini. Yang pertama, itu menggunakan analisis data tipologi Claassen, yaitu digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau wilayah, dikaitkan dengan perekonomian di atasnya. Variabel yang dijadikan alat analisis ini adalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau wilayah dan pendapatan per kapita suatu daerah atau wilayah. Yang kedua itu ada analisis LV. Untuk mengetahui komoditi pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Boyolali, apakah merupakan komoditi pertanian unggulan atau bukan, digunakan analisis LV. Besarnya LV tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus LV FI per FT per FT per FT. Di sini di mana LV indeks location quantity, kemudian FI pendapatan PDRB sektor sub I pada wilayah Kabupaten Boyolali, kemudian PT pendapatan total pada wilayah Kabupaten Boyolali, kemudian FI pendapatan sektor I pada wilayah Provinsi Jawa Tengah, kemudian PT pendapatan total pada Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, menggunakan metode analisis Dynamic Location Quantity atau DLQ. Metode LV bersifat statis yang hanya dapat memberikan gambaran pada waktu tertentu. Sehingga untuk mengatasi kelemahan metode ini digunakan metode DLV dengan rumusan sebagai berikut, yaitu DLV sama dengan 1 plus GIJ per 1 plus GJ per 1 plus GI kurung buka 1 plus GJ. Keterangan yaitu DLQ, Indeks Dynamic Location Quantity, GIJ, rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor I di Kabupaten Boyolali, GJ, rata-rata laju pertumbuhan PDRB seluruh sektor Kabupaten Boyolali, GI, rata-rata laju pertumbuhan sektor pertanian I Provinsi Jawa Tengah, GJ, rata-rata laju pertumbuhan PDRB seluruh sektor Provinsi Jawa Tengah, T, jumlah tahun teknis. Kriterianya yaitu apabila DLQ lebih besar atau sama dengan 1, sektor I masih dapat diharapkan untuk unggul di masa yang akan datang. Sebaliknya, DLQ lebih kecil 1, sektor I tidak dapat diharapkan untuk unggulan di masa yang akan datang. Demikianlah pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.